Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, sudah siap belajar tematik hari ini? Bersama saya, Pak Heri, belajar tematik menjadi asyik. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 kali ini, kita akan belajar materi bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Mari kita mulai pembelajarannya. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk, kita cari tahu. Berdasarkan pengamatanmu sehari-hari, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Kalian sudah mempelajari tema 1 kaitannya dengan manfaat tumbuhan. Masih ingatkah kalian manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup? Ya, yang pertama, sebagai sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernafas, pengikat air tanah, dan peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Ayo membaca. Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kemudian, ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi, ide pokok itu diambil dari kalimat utama. Dan kalimat utama pada sebuah paragraf itu biasanya di awal paragraf atau di akhir paragraf. Dan pada paragraf 1 kali ini, kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Dan kalimat selanjutnya itu disebut kalimat penjelas. Dan dari kalimat utama tersebut kemudian menjadi ide pokok. Selanjutnya kesimpulannya adalah jagung sangat penting di Indonesia. Kemudian untuk paragraf yang kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Untuk paragraf 2, kalimat utamanya terletak pada awal kalimat, yaitu seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung.
Dari kalimat utama ini muncullah ide pokoknya, yaitu pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kemudian kesimpulannya, jagung berkembang biak melalui biji. Jadi ide pokok bukan semua paragraf ditulis, melainkan berawal dari kalimat utama. Dapatkah kamu menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Kesimpulan yang baik berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian intisari dari tulisan dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku, dan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Ayo berdiskusi. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga antara lain: 1. Mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. 2. Mengembangkan sikap saling asah, saling asih, dan saling asuh. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, dan etnik. Dan yang keempat, membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Contohnya yaitu bekerja sama membersihkan lingkungan dan bekerja sama dalam kerja kelompok. Ayo berlatih. Operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung bilangan yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan adalah setingkat. Urutan pengerjaannya dimulai dari kiri. Contohnya, 157 ditambah 456 dikurangi 204. Jadi di sini ada dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Karena penjumlahan dan pengurangan adalah setingkat, maka yang dikerjakan dulu adalah dari kiri atau dari depan, yaitu 157 ditambah 456. Itu dikerjakan dulu, kemudian hasilnya 613 dikurangi 204, yaitu 409. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian adalah setingkat. Urutan pengerjaannya mulai dari kiri. Jadi, kalau perkalian dan pembagian itu juga memiliki pangkat yang setingkat. Contohnya, 26 dikali 10 dibagi 5. Di sini ada dua operasi hitung, yaitu perkalian dan pembagian. Karena perkalian letaknya paling kiri, maka perkalian dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 26 dikali 10, yaitu 260, kemudian baru dibagi 5, dan hasilnya 52. Yang ketiga, jika dalam operasi campuran terdapat tanda kurung, maka operasi hitung yang di dalam kurung dikerjakan paling awal. Contohnya, kurung buka 650 ditambah 350 kurung tutup dibagi 10. Di sini ada dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pembagian. Penjumlahan dan pembagian tingkatnya lebih tinggi dari pembagian.
Akan tetapi pada contoh berikut ada tanda kurung, maka yang ada di dalam tanda kurung itu yang dikerjakan dulu, yaitu 650 ditambah 350, hasilnya 1000. Kemudian baru dibagi 10 dan hasilnya 100. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.